Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 89. Orang tua dan sopir itu mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba-tiba menemukan ada dua mayat tergeletak di tangga dekat pintu. Apa yang terjadi? Melihat pemandangan ini, keduanya tercengang. Sekte Tianji ini adalah sekte terbesar antara Linyang dan Jiangbei. Bagaimana bisa ada mayat di sini? Firasat buruk muncul secara spontan, tetapi mereka berdua tidak tinggal lama di sini. Sebaliknya, mereka mempercepat langkah mereka dan berjalan menuju gerbang Tianji. Namun, ketika saya melihat adegan sekte tersebut, tak satu pun dari mereka bisa mengendalikannya dan langsung jatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Kenapa sekte Tianji dihancurkan? Dan bahkan pemimpin klan Li dan tetua kedua sudah mati. Melihat mayat-mayat di tanah, wajah lelaki tua itu menjadi pucat, dan dia tiba-tiba teringat pada pemuda yang baru saja pergi. Mungkinkah dia yang melakukan semua ini? Setelah kembali dari gerbang Tianji, Su Chen kembali ke Villa Haitang. Lin Ruohan sepertinya sudah pulih sepenuhnya. Dia tidak terpengaruh oleh penculikan tadi, tapi sibuk bekerja di ruang kerja. Melihat ini, Su Chen merasa lega. Keesokan paginya, setelah sarapan sederhana, Lin Ruohan sedang duduk di depan pintu sambil mengenakan sepatu. "Saudara Chen, bawa aku ke tempat kerja." Mendengar ini, Su Chen tidak langsung menolak. Dia sangat mengenal Lin Ruohan. Meski kelihatannya tidak ada apa-apa, apa yang terjadi kemarin mungkin masih membuatnya merasa takut. Oke, Su Chen langsung setuju. Sekitar setengah jam kemudian, keduanya tiba di tempat parkir bawah tanah Lin Group. Keduanya turun dari mobil bersama. Su Chen memperhatikan Lin Ruohan memasuki lift sebelum berbalik dan pergi. Di dalam lift, Lin Ruohan kebetulan bertemu dengan sekretarisnya Wang Xiaoyue. "Halo, Tuan Lin." Lin Ruohan mengangguk sebagai jawaban. "Tuan Lin, apakah pria yang baru saja mengirimmu ke sini adalah pacarmu?" Karena dia biasanya lebih dekat dengan Lin Ruohan, dia tidak terlalu pendiam saat mereka bergaul secara pribadi. Lin Ruohan mengibaskan rambutnya dan berkata dengan sangat arogan. "Itu saudara laki-lakiku, bukan pacarku." "Kakak." Wajah Wang Xiaoyue penuh rasa tidak percaya. "Tuan Lin, dari penampilannya kemarin, kalian berdua tidak terlihat seperti kakak dan adik." "Kebaikan." Lin Ruohan terkejut, "Apakah kamu melihatnya?" "Dia datang ke perusahaan kemarin." "Ya, kamu tidak datang kemarin, jadi aku tidak melihatnya." Kelihatannya sangat garang, seperti ingin memakan orang. "Lihat postur itu. Jika aku tidak dapat menemukanmu, aku akan memakan orang. Akan membuatku takut setengah mati." Saat berbicara, Wang Xiaoyue masih menepuk dadanya, tampak terkejut. Ekspresi Lin Ruohan tercengang, dan dia terkejut untuk waktu yang lama. Apakah ada hal seperti itu? Tentu saja, melihatnya seperti itu, dia sepertinya sangat cemas. "Jika pacarku setengah dari dia, aku tidak akan meminta apapun." Mendengar kata-kata Wang Xiaoyue, wajah Lin Ruohan menunjukkan sedikit rasa malu. "Tapi di hatiku, ini lebih manis dari madu." Di dunia yang dingin dan kejam ini, dirindukan oleh seseorang sepertinya menjadi hal terindah di dunia, bahkan angin sejuk di luar jendela pun menjadi hangat. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lin Ruohan, Su Chen pergi ke sekolah. Begitu saya memasuki kelas, saya melihat semua siswa mendiskusikan sesuatu dengan penuh semangat. "Su Chen, pernahkah kamu mendengar? Sekolah kita mengadakan pertandingan basket di sore hari." Saat dia duduk, dia melihat Lu Yurou berbicara dengan penuh semangat di sampingnya. Pertandingan bola basket. Su Chen akhirnya mengerti mengapa orang-orang ini begitu bersemangat. Sorenya ada pertandingan basket, tapi intinya sorenya tidak ada kelas. Su Chen menggelengkan kepalanya, tidak tertarik. "Tapi ini bukan kompetisi antar sekolah kita, tapi pertandingan persahabatan dengan SMA 0. Dua Linyang. Pasti akan menarik." Lu Yurou berkata dengan semangat. "Ayo pergi dan melihat-lihat di sore hari." Saat berbicara, Lu Yurou sangat berhati-hati, takut Su Chen akan menolak. "Tidak apa-apa untuk tinggal di sini, ayo pergi dan melihat-lihat." Su Chen berpikir sejenak dan berkata. Saat keduanya berbicara, Chen Tianyu berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya. "Yurou, kudengar kamu juga akan menonton pertandingan bola basket di sore hari. Ada apa? Apa tidak mungkin?" "Tentu saja." Chen Tianyu menyibakkan rambutnya dan berkata dengan sok. "Yurou, kamu juga tahu kalau aku adalah kekuatan utama tim sekolah, jadi aku akan mengurus masalah ini. Aku akan membiarkan kamu duduk di bangku pelatih, sehingga kamu bisa melihatku dari dekat di lapangan basket." Sosok terbang. "Tidak perlu melakukan ini. Aku akan duduk bersama Su Chen di sore hari, hanya untuk menyaksikan kegembiraannya. Tidak masalah di mana kita duduk. Ini." Chen Tianyu berdiri di sana dengan sudut mulutnya bergerak-gerak, dan kebencian terhadap Su Chen di dalam hatinya meningkat, dan bahkan hampir meledak. Pagi berlalu dengan cepat, dan pada sore hari, banyak siswa berkumpul di gimnasium, menunggu pertandingan bola basket dimulai. Para pemain bola basket tim sekolah sudah melakukan latihan pemanasan di sana sejak dini. Yang tidak disangka Su Chen adalah selain Chen Tianyu, Li Tian juga menjadi starter di tim sekolah.
Tapi ini tidak masalah bagi Su Chen. Dia di sini hanya untuk menghabiskan waktu. Karena ini adalah pertandingan bola basket tingkat sekolah, panggung dengan cepat dipenuhi orang, dan orang-orang mulai berbisik dan berdiskusi. Kudengar tim basket SMA No. 2 Linyang juga sangat bagus. Apa menurutmu sekolah kita bisa menang? Sulit bagi saya untuk mengatakan ini. Olahraga kompetitif memang seperti ini. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang. Sangat mudah untuk merasa kesal. Mendengar komentar penonton, Li Tian menghampiri dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, kami pasti akan memenangkan Linyang No. Satu hari ini, dan tidak akan ada ketegangan dalam permainan. Li Tian, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ini adalah kehormatan sekolah kami tidak bisa bercanda tentang hal itu. Haha, apa menurutmu aku bercanda? Li Tian berkata dengan sok. Biar saya beritahu Anda, keterampilan bola basket Tuan Chen luar biasa. Dan ada sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Beberapa hari yang lalu, seorang pelatih bola basket dari CUBA datang menemui Tuan Chen dan ingin dia bergabung dengan tim mereka di Universitas Jinling. Tim bola basket, dan langsung memainkan kekuatan utama, dan juga berjanji akan merekomendasikan dia untuk bermain di CBA di masa depan. Apakah tim bola basket Universitas Jinling mengundang Tuan Chen? Semua orang berseru. Jika saya ingat dengan benar, tim bola basket Universitas Jinling sepertinya baru saja memenangkan kejuaraan Liga Universitas Nasional, dan itu tidak sekuat itu. Tentu saja. Li Tian berkata dengan sombong, seolah dia sedang membicarakan dirinya sendiri. Tetapi Tuan Chen akhirnya menolak. Apa? Kamu bahkan menolak undangan dari tim bola basket Universitas Jinling. Semua orang bertanya dengan tidak percaya. Kalian terlalu meremehkan Tuan Chen. Tujuan masa depan Tuan Chen adalah NBA. Bagaimana dia bisa memperhatikan tim bola basket Universitas Jinling? Oh, biarkan aku pergi. Jika Chen Tianyu masuk NBA di masa depan, maka aku bisa keluar dan membual tentang teman sekelas yang bermain bola basket di NBA. Bab 90. Mendengar pujian dari seluruh teman sekelasnya, Chen Tianyu tersenyum bangga. Oke, itu saja untuk kedepannya, jangan dibicarakan, tapi jangan khawatir, kita sudah beberapa kali memainkan pertandingan basket bersama SMA nomor 2 Linyang sebelumnya, dan kita tetap mempertahankan rekor kemenangan, dan dengan tingkat persaingan saya saat ini sangat tinggi, dan pertandingan hari ini pasti menang, jadi pasti akan memenangkan penghargaan untuk sekolah kami. Setelah mengatakan itu, Chen Tianyu mengambil bola basket di sebelahnya, membuangnya, dan langsung membentur gawang. Wow, Tuan Chen, ini sangat akurat. Chen Tianyu mengangkat poninya dengan genit, dengan sengaja melirik Lu Yurou yang duduk jauh, dan berkata dengan sangat percaya diri. Menurut perkiraan konservatif saya, kita bisa mengalahkan lawan setidaknya dengan 50 poin dalam game ini. Kamu bisa memenangkan 50 poin. Kalau begitu SMA No. 2 Linyang harus kita siksa sampai mati. Jadi bagaimana menurut Anda? Izinkan saya memberitahu Anda, 3 bulan lalu, Tuan Chen menghabiskan 500.000 untuk mempekerjakan seorang pencetak gol terbanyak yang pensiun dari CBA untuk menjadi pelatih pribadinya. Hasilnya, keterampilan bola basketnya meningkat pesat, dan dia mengalahkan mereka 5 kali. 10 poin, itu meremehkan, kata Li Tian bangga. Menghabiskan setengah juta untuk menyewa seorang pelatih. Dan dia juga pencetak gol terbanyak di CBA. Mendengar kata-kata Li Tian, semua penonton tampak iri, itu setengah juta. Setelah lulus, saya mungkin tidak bisa mendapatkan setengah juta itu dalam 10 tahun. Memikirkan hal ini, terutama para gadis yang duduk di pinggir lapangan, mereka semua menunjukkan ekspresi nimfomaniak dan berkata pada diri mereka sendiri. Puan muda Chen sangat tampan. Keluarganya tidak hanya punya uang, dia juga pandai belajar dan bermain basket, dan dia juga bernyanyi. Baiklah, ini seperti sempurna. Melihat popularitasnya di sekolah telah pulih, Chen Tianyu sedang dalam suasana hati yang baik dan berkata kepada anggota tim di sekitarnya. Biar ku beritahu, meskipun pertandingan bola basket hari ini adalah pertandingan yang harus dimenangkan, kepala sekolah sudah memberitahuku sebelumnya bahwa SMA No. 2 Linyang adalah sekolah saudara kita. Wajah orang-orang. Jadi mari kita tambahkan sedikit air ke dalam permainan dan hanya menang dengan 50 poin, loh. Oke, lakukan saja apa yang Tuan Chen inginkan. Saat semua orang mengobrol di pinggir lapangan, lebih dari selusin orang masuk dari pintu stadion. Mereka semua tinggi dan tinggi. Orang-orang dari sekolah menengah No. 2 Linyanglah yang ada di sini. Ketika dia melihat orang-orang dari sekolah menengah No. 2 Linyang masuk, Chen Tianyu melirik mereka. Dia tahu sebagian besar dari mereka sebelumnya, dan hanya ada 2 wajah asing yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi Chen Tianyu tidak mengambil hati. Tidak peduli siapa yang datang, hasilnya akan sama. Puan Chen, kita sudah lama tidak bermain bersama. Bukankah itu Gao Fei? Kudengar dia adalah kapten bola basket sekolah menengah No. 2 Linyang dan dia cukup kuat. Sudah lama sekali kita tidak bermain bersama, dan sekarang aku akhirnya memiliki kesempatan untuk menyiksamu. Kata Chen Tianyu dengan percaya diri. Dulu, SMA Linyang No. 2 kami benar-benar tidak bisa mengalahkanmu, tapi sekarang tidak lagi. Lao Gao, jika ku ingat dengan benar, kamu sepertinya selalu mengatakan ini, tapi aku sudah terbiasa. Sampai jumpa di lapangan,
Tapi jangan khawatir, kali ini kami hanya akan mengalahkanmu dengan selisih 50 poin. Kata-kata Chen Tianyu sangat menghina, tetapi Beben Fei tidak tampak marah, dia hanya tersenyum dan berkata. Dalam hal ini, kita bisa bertemu di pengadilan. Bagus. Setelah sekitar 20 menit, kedua belah pihak melakukan beberapa latihan pemanasan sederhana, dan kemudian permainan resmi dimulai. Ketika jambol dimulai, Chen Tianyu menemukan bahwa sekolah menengah No. Dua Linyang memiliki sebuah senter yang tingginya hampir 2 meter dan berdiri seperti bukit. Tuan Chen, orang ini sangat besar, pihak kita tidak memiliki keuntungan dalam melompati bola. Apapun yang kamu takuti, tidak masalah jika kamu memberi mereka bola. Bagaimanapun, kitalah yang menang pada akhirnya. Itu benar. Dengan Tuan Chen di sini, kamu bisa menang dengan mata tertutup. Lompatan bola dimulai, seperti dugaan Chen Tianyu dan Litian sebelumnya, bola langsung dibawa pergi oleh SMA nomor 2 Linyang. Namun, siapapun yang akrab dengan bola basket tahu bahwa lapangan pembuka tidak akan mempengaruhi hasil pertandingan sama sekali. Saat SMA No. 2 Linyang mendapatkan bola tersebut, ia langsung memberikannya kepada Beben Fei yang tersenyum dan berkata. Bagus sekali Cui Yang. Namun, begitu Beben Fei selesai berbicara, bola dicegat oleh Chen Tianyu sebelum dia mengambil beberapa langkah. Karena itu adalah kandang sekolah menengah No. 1 Linyang, ketika Chen Tianyu mencegat bola, dia langsung mendapat sorak-sorai dari penonton. Tuan muda Chen, kamu sangat tampan. Ayolah, Tuan Chen, kita harus mengalahkan mereka dengan lebih dari 50 poin. Setelah merebut bola, Chen Tianyu memimpin tim di lapangan. Semua orang tercengang dengan umpannya yang luar biasa. Kemampuan seperti ini sepenuhnya memenuhi syarat untuk dimainkan di CBA. Ketika bola digiring keluar garis 3 angka, Chen Tianyu segera berhenti dan berdiri untuk menembakkan pelompat. Lihat, ini keahlian khusus Tuan Chen, lemparan 3 angka. Siapapun yang pernah menonton permainan Chen Tianyu tahu bahwa lemparan 3 angka Chen Tianyu sangat akurat. Dikatakan bahwa selama latihan, dia membuat 36 lemparan 3 angka berturut-turut, dengan mudah memecahkan rekor sekolah menengah nomor 1 Linyang. Kini, terdapat celah yang sangat besar sehingga Anda dapat mengambil gambar bahkan dengan mata tertutup. Namun, tepat ketika Chen Tianyu hendak lepas landas dan menembak, bayangan gelap tiba-tiba muncul di depannya, dan bayangan itu melompat lebih tinggi darinya. Retakan. Telapak tangan pria itu langsung mengenai bola basket, menjatuhkan bola basket yang dilempar oleh Chen Tianyu jauh-jauh, dan jatuh ke tangan Beben Fei lagi. Bagaimana mungkin? Siapa anak itu? Dia bisa melompat begitu tinggi bahkan bisa menutupi hotpot Tuan Chen. Chen Tianyu sama ngerinya. Dia tidak menyangka bola pertama yang dia lempar akan diblokir. Serangan cepat, kata pria yang memblokir Chen Tianyu. Beben Fei menahan bola untuk istirahat cepat dan berkata sambil tersenyum, Meng Bo, kamu mencegat bola ini, jadi saya serahkan serangan pertama kepada kamu untuk mengaturnya. Oke. Meng Bo tidak banyak bicara. Setelah menerima bola, dia mengambil beberapa langkah ke depan, dan kemudian seperti Chen Tianyu, dia melakukan pull-up jumper dari luar garis 3 angka. Iya, kamu berani menutupi hotpotku, aku harus mendapatkannya kembali kali ini. Chen Tianyu adalah orang yang sangat kompetitif. Baru saja Meng Bo membuatnya kehilangan muka, jadi dia berencana menggunakan metode yang sama untuk mendapatkannya kembali. Dalam sekejap, keduanya melompat hampir pada saat yang bersamaan, tetapi Meng Bo telah mengetahui rencana Chen Tianyu, jadi Meng Bo sengaja mencondongkan tubuh ke depan saat menembak, dan kemudian mengambil tindakan. Suara, desir. Bola basketnya melubangi gawang, dan Meng Bo juga terjatuh ke tanah karena kontak fisik tadi. Duh. Pada saat ini, peluit dibunyikan, dan wasit di samping berteriak keras, pemain No. 4 di sekolah menengah No. 1 Linyang melakukan pelanggaran defensif. Center No. 1 Linyang akan menambah tendangan penalti. Dia benar-benar membiarkan lawannya memukul 3+1. Para siswa di sela-sela tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan bahkan ada ejekan. Haha nak, kamu masih jauh dari kata baik. Pulanglah dan berlatih beberapa tahun lagi, kata Meng Bo dengan sangat provokatif. Bersambung.